Welcome back to my channel teman-teman. Kembali lagi di Cipto Hara TV. Sebelumnya kita sudah membahas tentang dampak-dampak emosi, terus penyebab emosi. Setelah itu dampak dari memendam emosi. Nah, semuanya itu kita sudah bahas. Saya anggap teman-teman di luar sana sudah memahami sebagian kecil dari dampak-dampak emosi. Jadi saya yakin teman-teman sudah bisa belajar sedikit-sedikit dari apa yang saya sudah jelaskan sebelum-sebelumnya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang energi emosi itu sendiri dan manusia dan emosi itu hidup berdampingan sebenarnya teman-teman ya. Hidup berdampingan. Jadi teman-teman harus pahami bahwa emosi dan manusia itu adalah dua energi yang hidup berdampingan. Ya, hidup berdampingan. Dan mereka tidak sebenarnya nyatu. Manusia dan emosi itu tidak menyatu sebenarnya teman-teman ya. Karena dasarnya manusia tidak ada emosi. Ya. Energi emosi manusia itu dasarnya tidak ada. Jadi saya akan cerita sedikit bahwa manusia di sini diciptakan oleh Tuhan, dia tidak ada sama sekali energi emosinya. Ya. Jadi manusia itu sebenarnya tidak ada musuh. Tidak ada namanya berpikir-pikir negatif sebenarnya. Itulah manusia. Dimana karena kita sebagai manusia diciptakan Tuhan itu sangat mulia daripada ciptaan-ciptaan yang Tuhan ciptakan, ya. Jadi harus teman-teman pahami bahwa kita manusia tidak ada dasarnya, tidak ada musuh, tidak ada energi negatif, tidak ada berpikir negatif, dendam, tidak ada sebenarnya. Dasarnya manusia. Terus, kenapa manusia sampai sekarang masih dan kehidupan manusia diselimuti dengan emosi? Kok bisa? Nah, emosi itu adanya di luar dari kepribadian kita, di luar dari kemanusiaan kita. Dasar emosi sebenarnya adanya di iblis. Dasar emosi adanya di iblis. Karena alur kehidupan manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang lebih duluan daripada kita, yaitu iblis yang dibuang ke dalam bumi. Nah, energi negatif yang ada saat ini di diri kita teman-teman, yaitu emosi, cemburu, berpikir negatif, terus dendam, itu dasarnya dari sifat si iblis. Oke, saya yakin teman-teman sudah pahami sedikit, jadi saya ulangi lagi. Energi negatif yang dibulatkan oleh emosi, dendam, apa segala macam, itu adanya di iblis. Itu sifat iblis sebenarnya. Sifat-sifat yang dipunyai di luar dari kemanusiaan kita. Nah, kenapa manusia dan energi negatif atau emosi ini berdampingan? Karena mereka disatukan hidup di dalam satu wadah, yaitu bumi. Oke, mereka disatukan di dalam bumi agar mereka sebenarnya untuk bisa saling mempelajari satu sama lain. Karena manusia jatuh ke dalam dosa karena adanya iblis, sedangkan iblis jatuh ke dalam bumi karena mereka berbuat dosa juga, yaitu pemberontakan. Oke teman-teman ya, saya ulangi lagi. Energi negatif yang ada di tubuh manusia itu sebenarnya bukan dasarnya dari manusia, tapi dari si iblis. Jadi saya bilang tadi, emosi dan manusia itu hidup berdampingan. Saya agar kalian bisa pahami bahwa emosi ini adalah iblis, ya. Emosi ini adalah iblis. Jadi teman-teman harus pahami, harus betul-betul sadari bahwa kalian ciptaan Tuhan, ya.
yang mulia dari semuanya apa yang Tuhan ciptakan, sebenarnya dasarnya tidak ada emosi. Kita sebenarnya diciptakan oleh kasih, diciptakan dengan kedamaian, diciptakan dengan sukacita. Itu harapan Tuhan. Tapi karena adanya penggodaan, adanya kecemburuan dari si iblis, makanya kita jatuh ke dalam dosa dan kita hidup bersama mereka. Nah, seperti itu teman-teman ya. Saya harap teman-teman bisa pahami, bisa mengerti. Jadi, kenapa selama ini dampak-dampak emosi itu menghancurkan kita? Memang tugas-tugas emosi itu tujuannya untuk menghancurkan kita, sama seperti dasar kehidupan kita, awal kehidupan kita sebenarnya. Karena mereka tidak suka kita ada di dalam bumi. Mereka tidak, si iblis atau emosi ini tidak suka kita itu tidak disukai. Mereka cemburu karena Tuhan menciptakan kita sebagai manusia. Ya, makanya mereka menggoda kita, terus memperalat kita agar kita memberontak kepada Tuhan, agar kita bisa saling memberontak satu sama lain, saling membunuh, saling membenci, saling mengutuk, dan semuanya. Sebenarnya itu dasarnya bukan manusia yang melakukan, tapi si iblis, si emosi ini yang membuat manipulasi sedemikian rupa agar mereka masuk ke dalam tubuh kita dan kita melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya, dan kita melakukan hal-hal yang menurut mereka baik, tapi kesadaran kita ditutupi dan diselimuti oleh emosi. Seperti itu teman-teman. Jadi adanya kecemburuan di dalam tubuh kita, adanya kecemburuan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu karena energi dari luar, energi si iblis. Jadi teman-teman harus pahami, harus mengerti dasar-dasarnya kenapa manusia berlebihan emosi. Ada namanya kecemburuan, ada namanya hal-hal kelakuan negatif. Itu sebenarnya manipulasi dari energi negatif, energi emosi yang masuk ke dalam tubuh manusia, sehingga manusia dijadikan wadah oleh emosi agar kita bisa melukai saudara kita, melukai orang-orang, sampai kita tidak menghargai perasaan mereka, dan begitu pun sebaliknya. Ya. Jadi teman-teman, dengan adanya konten ini, dengan adanya channel ini, saya harap teman-teman bisa pahami, bisa mengerti. Dan saya di sini cuman ingin mengingatkan kepada teman-teman, cuman ingin berbagi sharing, berbagi pandangan kepada teman-teman, karena saya percaya bahwa setiap manusia di dalam bumi atau setiap manusia yang diciptakan Tuhan mempunyai pandangan berbeda dan mempunyai level-level berbeda. Oke, jadi kami orang-orang yang sudah dipilih untuk bisa melihat lebih jauh dan lebih tajam lagi tentang kehidupan, kami ditugaskan untuk bisa memberikan kalian, mengarahkan kalian kepada hal-hal yang kami bisa sampaikan kepada teman-teman. Artinya di sini kami juga ada batasnya. Kami juga bukan berarti kami langsung seperti orang alim, orang yang sangat bagus, sangat baik dengan cara pandang, enggak. Tapi kami punya kesadaran tersendiri untuk bisa melihat hal-hal yang seperti ini. Oke teman-temannya. Jadi emosi dan manusia adalah hidup berdampingan karena mereka dihidupkan dalam satu wadah, yaitu bumi. Ya. Dasarnya emosi memang sudah duluan daripada kita. Mereka sudah diciptakan duluan daripada kita, dan mereka sudah menghuni bumi sudah ribuan tahun atau ratusan tahun sebelum kita diciptakan oleh Tuhan. Tapi di sisi lain, kita diciptakan oleh Tuhan dasarnya dari kasih, dasarnya dari
kedamaian, cinta kasih, kita memang tidak seperti mereka, tapi kita bisa masuk dan kita bisa diperalat mereka karena kita sudah melanggar perjanjian antara Tuhan dan manusia karena adanya emosi itu. Jadi saya harap pembahasan kali ini teman-teman bisa pahami. Saya harap pembahasan kali ini teman-teman mengerti dan semoga dengan adanya channel ini teman-teman bisa pahami tentang bagaimana emosi itu ada, terjadinya emosi, ya. Jadi untuk teman-teman di luar sana, kalau misalnya teman-teman ingin bertanya, bisa langsung di komen aja di video ini di kolom komentar, dan jangan lupa di share, di subscribe, dan dibagikan kepada teman-temannya juga. Bagi teman-teman yang tidak sesuai atau tidak suka dengan video seperti ini, silakan di scroll dan dilewatkan aja. Ingat, manusia dan emosi hidup berdampingan. Sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Goodbye.